The Korean Hype with Ridwan F. Anwar and Sasachi. Sebelumnya kita ini dulu ya. Kita pakai ini dulu ya, Jarang guys. loh ada podcast pakai masker. Di sini kita mau coba. Betul, protokol kesehatan nomor 1, pakai masker ya guys. Kenapa sih kamu bisa suka Korea gitu? Dari sejak kapan? Kalau suka Korea itu mungkin demam-demam Korean drama dulu kali ya. Dulu Korean tuh masih drama. kayak Full House dari Ya, tahun berapa tuh gitu kan. Kira ada juga yang seangkatan. Oh gitu ya. Kelihatan dong tuanya ya. Jadi saat itu masih demen-demen Korean drama. Terus abis itu lanjut lagi ke K-pop, tapi masih suka tuh cewek-cewek doang. Aku nggak tahu ya, aku dari dulu tuh suka banget ngeliatin cewek-cewek cantik gitu. Yang dimana kayak itu kayak bikin aku kayak oke, gue mau dandan kayak mereka biar supaya cantik gitu. Itu pas aku kayaknya masih kuliah deh. Tahun baru-baru masuk kuliah tahun 2006 2007. Saat itu belum yang namanya kepincut sama cowok-cowok boyband Korea, belum sama sekali. Kalaupun ada kayak cuma satu orang kayak Big Bang, aku suka banget Taeyang. Terus kayak di Beast aku suka banget Kikwang. Jadi kayak cuma satu personil aja gitu. Kalau untuk yang di tahun 2007 aku suka banget Sonyoside dan itu whole group. Jadi kayak apa sih? Feels-nya tuh beda gitu, gue tuh kayak ngikutin mereka banget gitu, dan gue tuh kayak suka sama semua membernya, jadi kayak gue kayaknya jadi Sowon nih gitu. Sowon itu adalah apa sih fandomnya mereka. Terus habis itu suka satu grup ya. Dari situ baru deh aku kayak gue kayaknya pengen ini Korea terus gitu. Akhirnya ya udah mulai dari situ kan, emang karena masih sedikit saat itu. Untuk nonton streaming saat mereka di Music Bank itu susah banget. Jadi aku ketemu carinya susah. Iya, susah banget. Jadi aku sampai bela-belain masuk forum cowok-cowok padahal saat itu forum cowok-cowok, cuman pengen kayak lo hari ini punya nggak sih yang di Music Bank mereka yang streaming hari ini gitu. Jadi kita tukeran file di 7-Eleven, tampol. Aku inget banget kayak aku benar-benar beli hard disk yang bisa 2 tera, 3 tera itu buat ngumpulin Sonyoside doang. Emang kayak agak freak gitu ya sebenarnya. Karena itu kok kayak cewek-cewek doang gitu. Orang-orang kan kayak kalau cewek tuh pasti demennya yang cowok-cowok. Nah, sedangkan aku tuh kayak aku suka banget sama mereka karena ya emang mereka cantik banget gitu. Jadi kayak aku pengen kayak mereka, dan dari situ juga aku bikin blog yang soal Korea-Koreaan karena memang kayak role model gue tuh Sonyoside gitu saat itu. Ke Korea tadi kan bolak-balik ya? Iya. Setahun 6 kali sampai 8 kali, kecuali tahun ini mungkin belum ya? Iya, sedih banget. Iya, tahun depan kita jalan lagi ya? Aku sedih banget sih, karena nggak bisa merasakan spring di Korea, karena aku bener-bener setiap tahun itu selalu harus banget kayak spring di Korea gitu. Jadi kayak udah dari jauh-jauh hari pasti gue udah beli tiket buat spring di Korea gitu, seminggu 2 minggu di sana kayak gitu. Wow, 6 kali setahun bisa 6 kali ke Korea, di sananya bisa 1-2 minggu. Iya, 1-2 minggu. Gimana tuh yang? Tapi paling cepat pernah juga loh. Aku cuman semalam doang. Oh ya? Iya, semalam gara-gara memang diundang ke Korea sama adalah satu brand makeup gitu di Korea yang brand ambassador itu Lisa. Jadi aku disuruh nonton Blackpink dulu, terus habis itu suruh ke kantornya mereka, salah satu kantor kosmetik di Korea terbesar. Jadi benar-benar cuman malam berangkat, pagi kita udah nyampe kantornya, terus ngeliatin makeup segala macam, nonton Blackpink, malamnya udah pulang lagi. Wow. Jadi kayak benar-benar yang ya udah kayak wow, keren loh. Capek banget. Blackpink lagi. Tahu kan gue tim Blackpink berat soalnya. Oh gitu ya? Iya, tim Jennie. Oh, tim Jennie. Saat pertama kali suka K-pop tahun 2007, apakah cuma suka K-popnya aja atau yang lainnya juga? Makanan kah? Hal yang aku bikin, salah satu hal yang bikin aku pengen banget sharing tentang Korea ya si K-pop ini gitu. Makanya aku bikin blogger tentang Korean beauty. Beauty ya, berarti fokusnya jadi ke saat itu beauty sih kayak pengen gimana ya gue bisa cantik kayak mereka nih gitu. Gue harus pakai apa ya gitu. Makeupnya emang harus Korea ya apa gimana. Jadi aku nyari bener-bener yang Korean beauty lah, apalah segala macam itu aku sharing di blog aku. Oh iya, gimana cara pakainya? Iya, gimana cara pakainya, gimana cara styling rambutnya, bajunya gimana, kayak gitu-gitu. Sejak kapan suka News? Kenapa milih JR sebagai bias? Aku suka News tahun 2012. Saat itu apa ya? Gak tahu, waktu itu sempat nonton Music Bank dan mereka memang lagi debut gitu. Tapi memang dari awal mereka debut yang aku lihat tuh cuma JR doang. Seperti biasa aku kayak suka Big Bang tuh Taeyang doang. Terus habis itu aku suka si Gikwang si Beast cuma Gikwang doang. Nah pas Newies
aku ngeliat tuh JR mulu gitu, cakep banget, ganteng banget, kayak karismatik segala macam. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh kayak mendalami Newies nih, gue ngeliat apa semuanya, nontonin variety show-nya, meskipun saat itu susah banget nyari English atau Indonesianya, karena memang Newies kan kayak lumayan kecil ya zaman dulu, jadi kayak susah banget tuh nyari yang udah ada English-nya, jarang banget. Jadi kayak udah, kok ini setiap member itu punya apa ya, personality yang bagus-bagus, yang cakep banget, tapi dia tuh nggak terlalu terkenal, kenapa ya gitu. Aku mikir-mikir, tapi ya udah akhirnya kayak benar-benar suka banget. Terus kalau misalnya suka JR sih memang karena mungkin apa sih kata orang, ngelihat jatuh cinta untuk yang pertama kali gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak benar-benar yang pandangan pertamanya langsung cinta, pandangan gitu pertama ya. gitu. Langsung ke, dan sampai sekarang masih masih. Berarti ketemu mereka sering? Ketemu mereka akhir-akhir tahun kemarin sih mengejar banget sih. Karena aku memang sebelum tahun ini aku kan hamil ya. Jadi abis itu aku udah mikir kayak, aduh gue kalau udah misalnya udah hamil terus kayak punya anak lagi, gue nggak akan bisa ngejar lagi nih. Bisa, cowok-cowok gue ini gitu kan, nggak bisa nih. Makanya pas tahun kemarin tahun kemarin sama 2 tahun lalu, sama setahun lalu bener-bener yang dihabisin banget ya. Di Bangkok aku pergi, yang di Korea aku 2 hari pergi, Newies W juga aku pergi 2 hari nonton kayak gitu-gitu. Bahkan pas aku nonton Newies pas di Seoul, Newies W deh kalau nggak salah, itu aku cuman bener-bener Jumat berangkat, Sabtu Minggu nonton, Seninnya udah pulang lagi. Jadi karena sama suamiku udah janji, ya lo cuma nonton konser doang ya gitu, karena aku bisa seminggu gitu kan, seminggu sampai 2 minggu, lama banget gitu me time-nya. Jadi kayak, tapi lo nggak bisa ke tempat lain, lo cuma nonton Korea doang. Oh iya oke gitu. Jadi kayak oke, jadi gue bener-bener tepatin janji, gue cuma nonton Korea doang, nonton Newies doang gitu. Wah tuh kan semudah itu ya pulang perginya ya. Oke, buat semua yang suka Korea, berjalan dengan baik, nabung, terus berangkatlah kalian ke sana gitu. Mengikuti 10 step skincare rutin ala Korea atau tren makeup Korea yang lain. Kalau misalnya aku lebih senang ngikutin 10 step skincare Korea. Oke. Jadi karena emang di kulit aku yang normal to dry itu membantu banget sih buat yang kayak menutrisinya tuh lebih banyak, lebih bagus. Terus juga kayak benar-benar kulit aku tuh lebih lembab. Dan kalau misalnya kalian yang jarang banget pakai masker, cobain deh pakai masker benar-benar seminggu berturut-turut, itu beda banget. Ya, gue pakai, akhirnya gue pakai. Bener beda. Ya, pakai. Bener beda cocok-cocokan aja kan maskernya. Itu benar-benar yang bagus banget, seminggu doang aja tuh kelihatan banget. Gue tuh kayak lebih supple, kayak lebih glowing kayak gitu. Makanya aku nggak heran sih kalau misalnya orang Korea tuh pamperingnya tuh sebelum makeup aja tuh udah banyak banget gitu. Ya maskeran dulu lah, apalah gitu kan. Emang sepengaruh itu sih skincare itu buat kulit kita. Ini buat orang-orang yang baru pertama kali nih, misalnya mau coba kayak beauty ya, kosmetik apa yang step paling awal banget, apa yang harus mereka lakukan? Kalau misalnya skincare, cobain sheet mask sih. Sheet mask ya? Sheet mask. Atau kalau misalnya yang aku nggak bisa sheet mask, pakai sleeping mask. Itu benar-benar ngaruh banget. Benar-benar yang apalagi sama orang aku yang benar-benar super males ya untuk ngikutin 10 step skincare. Jadi kalau udah malam tuh capek nggak mau 10 step, ya udah gue pakai sleeping mask karena itu yang kayak udah nge-cut semuanya gitu. Apa sih yang biasanya cewek-cewek salah gitu? Kita misalnya mau nyoba kayak beauty udah gitu gonta-ganti brand, apakah bagus? Sebenarnya kalau gonta-ganti brand nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Karena aku pribadi pun karena pekerjaan aku, jadi juga ya aku harus nyobain semua. Terus kalau misalnya tiba-tiba jerawatan, ya udah berarti gue harus balik dulu nih. Terus kalau misalnya memang mau nyobain skincare baru, misalnya udah beli tuh 3 gitu, 1 serangkaian, cobain dulu deh 1 dulu, misalnya toner dulu gitu. Jadi sehari ini toner, oh udah nggak apa-apa nih, besokannya cobain emulsionnya dulu, udah nih. Tapi jangan dicampur produk lain. Jadi cobain lagi besoknya serum. Nah setelah 3 ini kita 3 hari ini ternyata bagus hasilnya, baru lo boleh campur. Karena kalau misalnya kita udah pakai duluan nih 3-tiganya, kita nggak tahu yang bikin brutus itu apa. Jadi nggak bisa ke-detect kalau ternyata ada yang nggak cocok yang mana gitu ya. Jadi kita mendapatkan dan itu udah kebanyakan gue nggak mau pakai lagi, gue takut ya, padahal salah satu dari itu nih kayaknya gitu. Iya, benar juga. Padahal kita kalau dapat kan sering dapat juga di sini langsung 3-tiganya. Ya udah sikatnya semua karena kan lihat hasil besoknya tuh cepat berpengaruh. Orang yang nggak sensitif banget sih fine aja kayak aku, bodo amat semuanya dipakai gitu, karena nggak terlalu sensitif. Cuman kalau orang yang sensitif pasti kayak
oh gue udah kapok kayak ini soalnya langsung beruntusan, langsung jerawat gue gede-gede gitu ya, padahal ya salah satu dari situ bisa jadi nggak cocok, cuman lo udah pakai semuanya jadi lo udah kapok nih gitu. Ini caranya salah berarti kan, cara nyobanya ya. Setelah menikah dan punya anak, apakah ada hal yang ingin dikenalkan pada anak tentang Korea? Kan tadi misalnya dia ngeliatin mamahnya, oh mama gini, tapi ada nggak yang bener-bener kamu, ayo belajar bahasa Korea? Itu aku sedang pikirkan. Oh lagi dipikirkan. Ini kayaknya belajar bahasa tuh emang harus dari kecil nggak sih? Kalau cuman anak aku tuh karena di sekolah dia bahasa Inggris bahasa Indonesia dia juga kadang-kadang suka kacrut gitu kalau gue tambah bahasa Korea lagi. Iya, kadang harus tunggu dulu sampai umur belasan. Jadi aku Kak, ini pasang di tembok, apa tuh tembok? ini, walls. Jadi dia kayak, dia tuh kayak masih, wall maksud mama, iya tembok, wall maksud wall. Jadi kayak dia masih kayak umur 8 tahun kan masih mikir-mikir nih bahasa. Masih belum ngebedain kadang Inggris Indonesia dia cuma tahu satu arti. Itu kalau dimasukin Korea segera makin berantakan lagi takutnya. Kadang kayak kalimat mengejek gitu, itu kan kayak gampang banget. Mengejek tuh apa sih mah? Itu loh apa ya? Mengejek tuh kayak lu tuh jelek banget sih yang kayak aku tuh jelasin itu harus bener pakai bahasa Indonesia ya. Bener-bener harus detail. Kayak aku penasaran pengen banget belajarin bahasa Korea juga karena banyak juga kan yang orang-orang anak kecilnya tuh belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, belajar bahasa itu juga. Nah, aku tuh kepikiran pengen bahasa Korea bahasa sih ketiganya Koreanya ya. Misalkan Indonesia bahasa Inggris wajib biasanya. Jadi kan kali juga kalau Korea dia yang ngomong gitu kan. Oh iya. Gua suruh lu ngomong tuh. Oh, biasanya tuh lebih jago, lebih ini tau nggak katanya gini. Hal yang bikin sampai saat ini bertahan suka dengan segala sesuatu tentang Korea. So, kamu nggak lihat juga misalnya dari negara-negara lain atau apa tentang beauty. Kenapa harus Korean beauty, nggak coba yang nggak tahu ya, mungkin karena memang cocoknya di Korean beauty gitu. Terus umur kan 32 ya. Kalau misalnya aku nyobain kayak western yang kayak Kylie Jenner makeup gitu, nggak terlalu cocok di aku. Kayak aku tuh kelihatan lebih tua, terus kayak salah sedikit makeup tuh kelihatan lebih tua gitu. Terus kalau misalnya yang Jepang tuh nggak bisa karena kayak terlalu apa ya? Yang trik banget gitu loh. Nah, aku nggak bisa ekstrim gitu. sih. Ekstrim gitu. Kalau misalnya Korea tuh menurut aku ya dia cantiknya tuh pas yang natural, makeupnya bagus-bagus kayak gitu. Jadi kayak dan kemanapun bisa ya pakai makeup itu, maksudnya kita sehari-hari jalan juga masih oke. Iya, gitu. jadi aku lebih ngeliat ke Korean beauty sih sampai sekarang. Gitu. Dan karena senang juga sama artis-artis Korea kan waktu itu kan kayak drama atau apa akhirnya jadi ke situ arahnya. Iya. Ke Korea nih bolak-balik. Berarti udah dalam berapa tahun tuh kamu dari 2007 itu? 2012 tiap tahun ke Korea. Sampai sekarang berarti udah hampir 8 tahun melakukan itu. Terus pokoknya aku tuh dari 2016 tuh udah bener-bener yang bolak-balik ke Korea wajib terus. Udah harus gitu ya. Yang spring 2016. tadi apa ngejar apa? Karena selain aku memang liburan, aku juga diundang kan. Iya. Sama kayak kemarin aku pernah sama Laneige juga diundang ke Korea gitu. Terus kayak sama brand Moonshot yang gitu-gitu. Itu awalnya gimana sih? Sekarang ini loh lagi banyak bermunculan influencer beauty vlogger yang ke arah Korea juga, ke Korean beauty, terus mereka kayak kesulitan mencari nembus temboknya itu gimana sih gitu awalnya? Iya, karena lucky me, aku adalah di tahun 2013 jarang banget ada yang memang suka Korea dan dia tuh sharing di soal Korea di blognya gitu. Kalaupun ada sedikit banget, makanya ada kayak di Nylon Indonesia waktu itu sempat nulis tentang aku tuh kayak pioneernya Korean beauty gitu. Sasha ini tuh pioneer Korean beauty, ada beberapa majalah yang bikin headline tuh kayak gitu gitu. Jadi aku kayak bangga banget gue dibilang pioneernya gitu. Tapi memang di saat itu nggak banyak yang sharing soal Korea. Mungkin karena juga saat itu kayak malu gitu. Gue suka Korea, gue malu karena banyak juga kan yang dicemooh, lu suka Korea, lu kampung kayak norak, lu bahasa aja nggak tahu gitu kan. Banyak lah yang kayak gitu. Jadi teman-teman kampusku juga kayak gitu, kayak lu ngapain sih Korea-Koreaan kayak nggak jelas. Dulu dianggap masih alay ya. Iya, dulu kan kayak bener yang kayak alay lo apalah segala macam. Jadi kayak aku ya bodo amat ya, gue suka Korea ya gue mau sharing tentang yang gue suka di blog gue ya nggak apa-apa dong. Jadi di tahun 2013 gue bener-bener yang gue pengen ngasih tahu ini cara make up ala Sonyoshide Jessica, gue cari tahu gimana caranya pakai make up ala si Taeyeon segala macam ya aku sharing di blog aku gitu. Jadi lucky me ya emang di tahun 2013 tuh belum banyak yang memang sharing soal Korea. Jadi makanya brand Korea pun langsung ngelihat aku nih, oh ini ada Sasachi gitu. Jadi rata-rata ya aku dibawa ke Korea terus gitu. Luar biasa dari 2013 lo udah mereview
Kan sekarang dia lagi banyak lagi kan, Iya. makeup ala Makeup. siapa, makeup ala siapa. Sasa udah melakukan dari tahun 2013 lewat Iya. tuh semua. Dan bener-bener ya diundang, berarti ya mereka juga ada tim searchingnya gitu kan, kira dia mau memasarkan di Indonesia gimana, ternyata kebetulan saat itu, tapi gue nggak percaya laki sih, maksudnya memang lu berjuang di situ sih, Ya, makanya bisa mungkin. berhasil sih. Ada Karena faktor ya itu udah juga. gitu sih, kayak ya udahlah gue sharing yang gue suka aja gitu. Mau orang mau ngomong ngapain sih lu makeup gitu, ngapain sih lu Koreaan gitu, ya gue Emang suka suka. gitu kan, ya gue mau sharing karena gue pasti yakin ada nih yang butuh si blog gue ini gitu, ada nih gitu. Jadi kayak ternyata banyak juga yang cover dance ngelihat blog aku karena dia pengen manggung ala makeupnya. Terus iya makeupnya dia, gimana makeupnya kan gitu. gimana. Nah, jadi kayak ya gue secara nggak langsung gue mau membantu orang juga gitu. Kalau dulu masih sedikit, tahun ini gimana menurut lu? Tahun ini banyak banget sih. Kayak Udah beberapa tahun ini ya banyak juga yang suka Koreaan, terus makin banyak yang memperkenalkan Korean beauty, yang selalu pakai Korean skincare, Korean makeupnya gitu. Terus ada harapan kamu ke depannya apa sih? Harapan aku ke depannya adalah corona kelar jadi aku bisa ke Korea lagi nih. Ya itu harapan kita semua. Aku udah sedih banget tahun ini nggak ke Korea sama sekali, kayak benar-benar sekarang itu setiap ngeliat scroll handphone kayak ya Allah corona ini kapan kelar sih gitu, pengen banget ke Korea. Terus ngeliat ada salah satu teman aku juga tinggal di Korea kan karena kerja di sana, jadi kayak aduh sabar ya gitu, ntar gue kirimin ini ya gitu, jadi kayak sedih banget ya, Kita nonton kayak drama dulu deh. Iya, nonton drama dulu. Itu untuk kayak beauty kamu sendiri, kamu ada cita-cita apa ke depannya, yang membuka kelas kah? Aku saat ini lagi develop skincare. Skincare sendiri yang memang formulated in Korea. Terus brandingannya juga memang ke Koreaan gitu. Sesuai lah sama aku yang Korea banget gitu. Jadi karena memang aku berpikir kayak banyak banget yang suka Korean skincare, tapi belum ada nih lokal brand yang temanya tuh Korea-Koreaan. Makanya aku pengen juga brandingin si skincare aku ini Korea-Korea juga. Jadi gue bakalan bawa model Korea ke sini buat photoshoot segala macam gitu. Feel-nya pokoknya akan Korea. Iya, feel-nya akan Korea banget. Jadi lo nggak akan tahu nih kalau misalnya lo nggak baca itu adalah lokal brand gitu. Yang pasti untuk harganya pasti terjangkau karena lokal brand gitu. Kapan targetnya tahun ini? Tahun ini. Yang pertama launching ya boleh. Yang pertama launching sih nanti hand cream antibakterial sih. Jadi karena kan di aku tuh kayak kulitnya sensitif banget, kulit tangan. Jadi kayak pakai antiseptik mulu tuh, cuci tangan mulu tuh jadi kayak apa sih? Luka-luka gitu loh. Akhirnya aku berpikir kayak teman aku yang partner aku kan memang spesialis kulit, dokter kulit. Jadi kayak aduh gimana ya kita misalnya antiseptik dulu nih gitu. Tapi gue nggak mau yang kayak pakai alkohol. Jadi kita bikin hand cream antibakterial tanpa alkohol yang pasti udah membunuh kuman juga, membunuh kuman sama bakteri. Nah, sehat juga itu. 99,9%, iya. Dan kulit tangan juga masih sehat dan lembab. Itulah ngobrol-ngobrol kita sama Sashachi. Kalau mau lihat Instagramnya ya pasti gue yakin lu semua udah follow juga di @Sashachi, bener ya? Betul. SASCHI kan. YouTube channelnya juga ada. Hello Sashachi. Terus kamu ada apa lagi di blognya, masih jalan kah? Blog hellosashachi.com, YouTube Hello Sashachi, Instagram @sashachi. Komplit semuanya kalau mau belajar Korean Beauty dan pengen tahu gimana pengalaman Koreanya Sashachi yang sering banget bolak-balik ke Korea, nggak cuma nonton kayak drama aja di sini, tapi memang sampai berangkat ke sananya dan nggak setahun sekali loh, setahun sampai 8 kali coba. Semoga teman-teman yang belum pernah ke Korea dan pengen banget bisa menjejakkan kakinya di Korea ya. Tuh, amin. Karena emang feelsnya tuh pas kita karena suka banget jadi pas ke Korea tuh kan, akhirnya kita kesini gitu. Jadi semoga teman-teman bisa mampir ke Korea. Banyak tips-tips juga kan, pengalaman-pengalaman. Masih ada yang gimana sih caranya ke Korea, berapa sih ke Korea, atau kemana aja di sana, bisa ikutin YouTube-nya Sashachi juga, di situ banyak banget. Gue kemarin nontonin soalnya. Wah ini di Koreanya, kesini ke daerah apa ya gitu. Kayak daerah ini pernah tapi nggak pernah kesini. Nah itu kan itu seru banget buat aku.